Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok satu yang beranggotakan Anissa Basyaro Fauziah, terus ada saya sendiri Bramunur Zakian, ada Mbak Nabila Jazaa Khairia, ada Ibu Nadia Sofa Ifati dan Bapak Rehan Mahmud ya di sini. Eh, Kami akan mempresentasikan mengenai implementasi teknologi dalam kewirausahaan berbasis kearifan lokal. Untuk pertanyaan pertama, silakan kepada Bapak Rehan Mahmud seperti ini. Silakan Mas untuk dipresentasikan. Ya, baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada Bapak Bramu. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau suara saya agak berisik. Baik, langsung saja ke topik yang nomor satu, bagaimana strategi mengajarkan. Ini ada tulisan apa, Mas? Bisa dihilangkan dulu nggak sih? Bagaimana strategi mengajarkan penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal dengan kondisi sekolah yang masih belum memadai. Nah, dari kelompok satu ini, menurut kelompok satu setelah dilakukan diskusi ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu terdapat pendekatan yang bertahap dan adaptif. Jadi pendekatan bertahap bisa dimulai dengan mengenalkan teknologi dasar dengan mengajarkan penggunaan perangkat sederhana seperti ponsel atau tablet. Kemudian untuk langkah yang kedua atau cara yang kedua bisa menggunakan pemanfaatan teknologi yang tersedia secara optimal. Nah, jika di suatu sekolah di tempat terpencil itu minimal biasanya ada 1 komputer ya, itu bisa dimanfaatkan dengan latihan yang intensif dan pembelajaran yang praktis terhadap pendidiknya. Kemudian jika di suatu daerah itu atau sekolah tidak ada teknologi sama sekali, bisa dilakukan menggunakan pelatihan perusahaan menggunakan sumber daya offline seperti menggunakan DVD atau video. Dan cara yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti yang telah kita tahu bahwa pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ini sangat efektif dalam mengajarkan kewirausahaan berbasis kearifan lokal dengan teknologi. Dapat juga untuk melakukan proyek nyata, yaitu mendorong siswa untuk melakukan proyek yang menggabungkan teknologi dan produk kearifan lokal. Kemudian yang terakhir itu ada kolaborasi antar siswa dengan menggunakan proyek kelompok saling membantu untuk memecahkan suatu masalah teknis. Kemudian untuk masalah yang nomor 2, 3, dan 4 akan diteruskan oleh teman saya. Monggo dipersilahkan. Oke, selanjutnya nomor 2, apa hambatan dan solusi penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal di daerah pedesaan di mana infrastruktur teknologi masih belum memadai. Nah, ada beberapa hambatan dan solusinya. Yang pertama, hambatannya yaitu keterbatasan akses internet. Nah, untuk solusinya, bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menyediakan paket data yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat desa. Hambatan yang kedua ada kurangnya perangkat. Yang solusinya, pemerintah desa dapat memberikan insentif berupa subsidi atau potongan harga untuk pembelian perangkat dan akses internet bagi pelaku usaha kecil. Hambatan yang ketiga yaitu keterampilan digital yang rendah. Solusinya, mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Yang keempat, infrastruktur yang tidak memadai. Solusinya yaitu pemerintah desa dan pihak swasta perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedesaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya yaitu
apakah latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya berpengaruh dalam kegiatan penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal? Jadi jawaban dari kelompok kami adalah iya, latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam kegiatan penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal. Nah, ketiga faktor tersebut saling terkait dan terintegrasi satu sama lain. Misalnya, ketika seseorang yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang baik dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan yang kuat, akan lebih mudah mengakses teknologi dan memanfaatkannya untuk mengembangkan bisnis berbasis kearifan lokal. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, dalam pengaruh sosial budaya, jika masyarakat di daerah setempat itu kurang terbuka terhadap perubahan dan inovasi teknologi, maka pelaku usaha juga akan mengalami tantangan saat akan memasarkan produknya atau jasanya dengan memanfaatkan teknologi itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang nomor 4 akan saya lanjutkan. Menurut Anda, bagaimana desain implementasi yang tepat untuk penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal? Nah, menurut kelompok kami, untuk merancang implementasi teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal, penting untuk menggabungkan teknologi modern dengan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat, yaitu dengan rancangan sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan kearifan lokal dan potensi usaha dengan mengidentifikasi kearifan lokal, kemudian menganalisis potensi pasar. Yang kedua adalah penggunaan teknologi yang sesuai dengan menggunakan e-commerce untuk pemasaran dan penggunaan teknologi produksi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan menggunakan pelatihan teknologi untuk bekal pengetahuan dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menunjang pelatihan. Dan yang keempat adalah pengembangan branding berbasis nilai budaya dengan menggunakan media sosial untuk promosi dan penggunaan logo dan desain produk untuk pengenalan produk. Nah, contoh implementasi dari rancangan tersebut berupa pariwisata lokal berbasis digital, kemudian kerajinan tangan dengan pemasaran global, dan digital marketing untuk kuliner lokal. Saya kembalikan ke Mas Bram. Baik, terima kasih. Itu ya sekian presentasi dari kelompok satu. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Monggo. Oh, yang mau menanyakan sesuatu atau menambahkan sesuatu juga boleh. Dari kelompok 8 ingin bertanya. Ya, baik. Saya persilahkan. Saya Anissa Rizky Salsabila dari kelompok 8. Saya ingin menanyakan eh, bagaimana implementasi penggunaan teknologi dalam kewirausahaan berbasis kearifan lokal di Indonesia. Nah, menurut kelompok 1 itu bagaimana implementasinya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ulang pertanyaannya, nggih, Mbak. Pertanyaannya, implementasi kewirausahaan berbasis teknologi ya di Indonesia. Intinya seperti itu kan. Kalau di Indonesia sendiri menurut saya beberapa tempat sudah melakukan pemanfaatan teknologi ya, apalagi di daerah Pulau Jawa dan Bali. Tapi untuk di luar Pulau Jawa dan Bali masih ada banyak mas tempat yang kesulitan untuk memanfaatkan teknologi. Oke. Untuk di Jawa sendiri, kita bahas di Jawa saja, Jawa dan Bali yang sudah pasti bisa memanfaatkan teknologi, mereka sudah pasti
ketika melakukan usaha akan ber- eh, mendistribusikannya melalui teknologi. Dan teknologi saat ini juga sudah banyak yang mendukung, seperti ada e-commerce, ada Shopee, ada Tokopedia, dan lain-lain. Terus ada sosial media TikTok, walaupun mereka mungkin tidak mempelajari bagaimana cara untuk memasarkan produk melalui Shopee atau melalui Tokopedia, karena mereka hanya jualan mungkin UMKM, jualan sosis goreng atau jualan telur gulung. Mereka mempunyai ide untuk memanfaatkan teknologi yaitu TikTok ya, melalui live TikTok. Dan itu menurut saya sudah cukup lah untuk melakukan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi. Tapi untuk di daerah luar Pulau Jawa dan Bali mungkin masih banyak kendala ya, karena jangankan memanfaatkan teknologi listrik saja masih ada beberapa yang harus digilir atau dijam itu perhatian. Jadi implementasinya sudah implementasi dari fasilitas teknologinya sih sudah ada kalau di Indonesia sendiri, tapi untuk mengaksesnya masih ada beberapa hal atau beberapa kendala yang perlu diselesaikan melalui infrastruktur dan teknologi. Mungkin seperti itu dari kelompok satu. Baik, Pak Bramo, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja ya yang bisa kami presentasikan. Mungkin jika ada salah kata, salah kalimat, atau mungkin perbuatan, kami mohon maaf. Dan mungkin jika ada yang ingin bertanya tapi masih tidak dapat ke waktu, mungkin bisa tanya secara pribadi saja. Mungkin seperti itu ya. Dari kelompok satu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.